Ya, halo, selamat pagi pemirsa. Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini akan membahas bagaimana kesiapan dari Garuda Indonesia dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri, khususnya pada saat arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, operator moda transportasi darat, laut, dan udara terus mematangkan persiapan musim mudik Lebaran tahun ini, termasuk PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Tahun ini, Garuda Indonesia telah siapkan 1,4 juta tiket pesawat untuk menghadapi peak season Lebaran tahun ini. Berbagai bentuk persiapan terus dilakukan oleh operator transportasi massal darat, laut, dan udara, tidak terkecuali PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Nah, guna mengoptimalkan dukungan terhadap pelayanan penerbangan bagi masyarakat, khususnya pada periode puncak arus mudik dan balik Lebaran tahun ini, perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham GIAA ini telah menyiapkan sebanyak 1,4 juta kursi penerbangan. Adapun komposisi ketersediaan kursi Garuda Indonesia Group tersebut terdiri dari 706.706 kursi dengan mengoperasikan beberapa tipe armada, yaitu Boeing 777-300ER, Airbus A330-300, A330-200, dan Boeing 737-800 Next Generation. Sementara itu, Citylink akan menyiapkan sebanyak 710.660 kursi penerbangan yang akan dilayani dengan armada Airbus A320 dan ATR. Garuda Indonesia Group akan fokus mengoptimalkan kapasitas penerbangan di berbagai destinasi favorit domestik, di antaranya Padang, Solo, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar. Selain itu, Garuda Indonesia juga akan mengoperasikan extra flight sebanyak 170 penerbangan tambahan. Sementara Citylink akan mengoperasikan sekitar 16 penerbangan tambahan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, Garuda Indonesia siapkan 1,4 juta kursi sambut Lebaran. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Irfan Setiaputra, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Selamat pagi, Pak Irfan. Pagi, Mas Bas. Baik, salam sehat, Pak. Sehat. Baik, terima kasih juga atas waktunya waktu. dilancarkan, Pak Bas. Ya. Baik, terima kasih Pak Irfan. Dan langsung saja diupdate sejauh mana sih persiapan Garuda Indonesia dalam menyambut musim mudik Lebaran tahun ini nih, Pak Irfan? Ya, jadi seperti juga bertahun-tahun lalu ya, kita juga selalu menyiapkan diri secara khusus dalam mengantisipasi pergerakan yang cukup meningkat nanti menjelang Lebaran maupun setelah Lebaran gitu, atau istilah kita mudik ya. Jadi memang kita sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi sebenarnya 1,4 juta kursi ini kalau kita dibandingkan tahun lalu itu ada peningkatan sekitar 18%. Tahun lalu kita hanya menyiapkan 1,2 juta kursi, dan kita memang monitor secara mendalam kira-kira apakah memang akan ada kebutuhan penambahan kursi lagi selama musim mudik ini. Karena tadi juga disebutkan kan ada beberapa destinasi yang cukup favorit untuk mudik. Hanya saja beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan mudik ini juga dicampur dengan berlibur bersama keluarga ya. Jadi dua destinasi cukup populer selama mudik Lebaran ini ternyata bukan destinasi mudik. Oke. Yaitu Singapura dan Denpasar ya. Jadi baik, cukup menarik untuk kita mengantisipasi. Oke, nah bagaimana dengan prasarana lainnya begitu, bandara, sistem tiketing dan juga maintenance begitu, apakah semuanya juga sudah ready begitu? Oh ya, pasti itu kita siapkan. Jadi dari sisi ke bandar udaraan kita akan selalu komunikasi dengan teman-teman Angkasa Pura mengenai beberapa kebutuhan tambahan. Sementara tiketing dan proses IT juga kita makin benahi ya, supaya kemudian memudahkan buat para teman-teman yang ingin web check-in misalnya,
maupun menggunakan check-in mesin di bandara-bandara tertentu ya yang memang sudah tersedia. Jadi memang itu semua kita siapkan, plus juga maintenance pesawat. Nah memang beberapa waktu terakhir ini kita juga fokus ke manajemen fatigue ya, tanpa bermaksud menuding maskapai lainnya, tapi kita memang itu sudah kita jalankan, kita larang pilot tidur di pesawat. Karena kalau dia mau tidur, tidurlah di rumah, jangan di pesawat. Itu kita larang, dari dulu kita larang, dan kita akan pastikan ke depannya ini kita tegakkan lagi, kita ingatkan lagi sehingga penerbangan kita bisa dipastikan udah pasti safety ya. Jadi kita memperbolehkan dan menganjurkan malah bila para pilot ini mengalami kelelahan khusus, apalagi menjelang Lebaran selama puasa ini mungkin agak lemas gitu, untuk menyampaikan kondisi fisik maupun mental dia sehingga bisa kita gantikan dan berarti yang tidak tetap dikenakan sanksi. itu dia, diutamakan keselamatan begitu ya bagi penumpang dan juga selama perjalanan begitu. Nah, bicara mengenai komponen ataupun poin-poin yang paling krusial kalau kita lihat selama proses pemeriksaan ataupun inspeksi dari sarana prasarana dari Garuda Indonesia sendiri, itu bagian yang mana nih Pak? Oh ya, udah pasti seluruhnya ya. Jadi kesiapan pesawat tentu menjadi salah satu faktor utama. Tetapi kita juga menambahkan suasana kenyamanan di dalam pesawat. Itu juga jadi salah satu faktor. Kita tentu saja berharap banyak penumpang akan surprise bisa menaiki pesawat bergambar Pikachu, berdesain Pikachu, sehingga menambah experience positif selama mudik ini ya. Itu sih yang kita harapkan. Jadi semua kita lakukan seperti apa adanya, seperti yang kita selama ini lakukan, tentu saja dengan peningkatan yang lebih tinggi dan kewaspadaan yang lebih tinggi. Kami manajemen juga terlibat langsung ke lapangan untuk memastikan semuanya berlangsung dengan lancar, sehingga rencana mudik para penumpang kita itu dapat terlaksana dengan sesuai dengan harapan mereka. Dari demand-nya sendiri bagaimana? Adakah perbedaan pelaksanaan mudik lebaran tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Mengingat Anda katakan tadi ada beberapa destinasi yang di luar kebiasaan begitu, dalam artian untuk mudik lebaran, ada Singapura, kemudian Denpasar begitu di sana Pak Irfan. Ya, antisipasinya sih sangat tinggi, seperti yang kita ramalkan selama ini. Jadi kita mewaspadai bila dibutuhkan tambahan penerbangan, karena ini sudah ada beberapa penambahan penerbangan yang kita lakukan untuk mengantisipasi publik yang ingin mudik. Jadi kita berharap mereka yang ingin mudik semuanya bisa kita penuhi. Plus juga kita kemudian untuk mengantisipasinya, kita juga bikin program baru terkait dengan Lebaran ke Jakarta. Demikian. Itu dia program baru Lebaran ke Jakarta, menarik, nanti kita akan bahas. Nah, Garuda Indonesia tadi Anda katakan 1,4 juta kursi untuk peak season di tahun ini. Apakah jumlah tersebut juga optimis terserap kalau dilihat dari demand-nya begitu saat ini? Tentu kita optimis melihat apa yang terjadi tahun lalu ya, dan pergerakan penambahan jumlah penumpang tahun ini. Mas Pras, kita cukup kaget kemarin pada musim atau istilahnya kurun waktu nyadran ya, dan menjelang puasa itu tahun ini kita cukup terkaget-kaget karena jumlah penumpang baik Garuda maupun Citylink ini meningkat sangat tajam, dan sudah malah mengalahkan peak season-nya pada waktu Natal dan Tahun Baru gitu. Kita cukup surprise ya, kemarin itu meningkat. Jadi kalau melihat itu biasanya kan yang nyadran pasti kemudian mudik, atau kalau dia nggak punya tempat mudik, nyadran habis itu berlibur ke Denpasar atau tempat yang lain ya. Jadi kita antisipasi ini juga, termasuk penerbangan ke luar negeri ya, kita antisipasi juga bila dibutuhkan penambahan-penambahan. Nah terkait dengan tadi demand yang tinggi begitu bahkan pada saat awal puasa begitu ya di tahun ini, kemudian apakah 1,4 juta itu akan ada potensi penambahan jumlah tiket yang ditawarkan lagi kepada konsumen? Tahan dulu jawabannya Pak Irfan, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan komposisi dari kursi
pesawat begitu untuk penumpang yang ditawarkan Garuda Indonesia dan juga Citylink. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita lihat ada 706.706 kursi yang ditawarkan untuk armada pesawatnya yang digunakan Garuda Indonesia adalah Boeing 777, kemudian ada juga Airbus yang digunakan untuk bagaimana ini mengangkut penumpang pada saat arus mudik dan lebaran tahun ini. Dan Citylink 710.660 kursi, armada pesawat yang digunakan ada Airbus 320 dan juga ATR. Dan selanjutnya kita lihat destinasi favorit ini dia. Penumpang Garuda Indonesia untuk mudik lebaran tahun ini ada beberapa kota ya. Yang pertama menempati justru Padang. Kemudian kedua Solo, ketiga Palembang, keempat Semarang, kemudian Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, baru Makassar. Itu dia beberapa tujuan favorit ya penumpang dari Garuda Indonesia. Dan ada upaya untuk penambahan pesawat sendiri. Apabila mungkin tadi lonjakan penumpang yang terjadi pada tahun ini luar biasa sekali begitu. Garuda Indonesia ada 170 penerbangan tambahan, sementara Citylink 16 penerbangan tambahan. Baik, itu dia beberapa data yang kita langsung saja tanyakan untuk Bapak Irfan Setiaputra. Pak Irfan, kita akan lanjutkan kembali nih Pak. Dari beberapa komposisi kursi yang tadi sudah disampaikan, mungkin bisa Anda jelaskan lebih jauh begitu. 1,4 juta tadi Anda katakan potensinya bisa terserap begitu untuk arus mudik dan balik tahun ini. Silakan Pak. Ya, kami sangat optimis ya. Seperti juga lebaran-lebaran sebelumnya, 75% sampai 80% lah tingkat isiannya akan dengan mudah terisi gitu kan ya. Jadi kami cukup optimis. Justru tahun lebaran kali ini saya agak was-was karena melihat pergerakan pada masa-masa sebelum puasa yang cukup meningkat tajam gitu ya. Jadi saya minta tim untuk bersiap-siap bila ternyata tingkat isian ke kota tertentu mencapai 100% lebih cepat gitu. Untuk kemungkinan besar kita tambahkan penerbangan ke destinasi tertentu yang cepat penuh itu. Tapi sementara ini kita cukup yakin bahwa sekitar 80% akan terisi. Oke, 80% begitu ya okupansinya dari pesawat yang akan terisi. Nah, bicara mengenai destinasi favorit tadi, yang pertama justru Padang, Solo, Palembang, dan Semarang. Ini ada pergeseran tidak sih kalau kita lihat begitu dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk destinasi tujuan penumpang pengguna pesawat Garuda ini? Jadi kalau mau ditanya destinasi, sebenarnya nomor satu bukan Padang. Nomor satu itu adalah Denpasar. Denpasar, oke. Ya. Nomor dua, ternyata juga bukan Padang atau Surabaya atau Solo, tetapi adalah Singapura. Oh, baik. Baru kemudian disusul oleh Surabaya. Kenapa saya sampaikan Padang ini cukup menarik? Karena Padang ini penuhnya justru paling dini gitu loh. Jadi rute yang kita tawarkan ke Padang itu udah langsung cepat penuh gitu kan. Isiannya. Jadi ini memang ada tren yang sudah kita waspadai atau kita antisipasi dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi memang ini yang kemudian membangun juga pemahaman baru ke kita bahwa musim lebaran ini ternyata bukan hanya dimanfaatkan untuk teman-teman bermudik, tetapi juga berlibur. Karena kita akhirnya menyadari bahwa banyak orang di kota-kota besar seperti Jakarta ini yang home-nya atau mudiknya ke Jakarta juga, seperti Mas Pras dan saya gitu kan. Kita sudah generasi keberapa dari keluarga yang keluar dari kota-kota tujuan mudik gitu ya. Baik, nah kalau kita lihat dengan penambahan tiketnya sendiri bagaimana potensinya? Apakah ada peluang juga nanti akan bertambah lagi begitu mengingat demand yang tinggi tadi, baik yang akan melakukan mudik lebaran ataupun justru bepergian begitu memanfaatkan libur yang lumayan panjang tahun ini? Penambahan tiket pasti akan terjadi, tetapi otomatis ditambah dengan tambahan penerbangan ya. Jadi 1,4 juta itu sudah jumlah penerbangan kita bagi dengan jumlah tempat duduk ya. Jadi pasti itu akan terjadi khususnya untuk destinasi-destinasi yang cukup ramai ya atau cepat penuh. Itu pasti kita akan tambah. Oke, dan armada sendiri berapa banyak nih akhirnya yang akan digunakan untuk arus mudik dan balik tahun ini nih Pak? Kita gunakan mayoritas seluruh armada yang kita miliki. Beberapa rute memang kita maksimalkan di domestik ini.
penggunaan pesawat-pesawat berbadan lebar ini justru kita juga utamakan karena ini bisa mengangkut banyak ya penumpang dalam satu kurun waktu tertentu. Dan jadi hampir mayoritas sekitar 57 armada kita yang kita gunakan, dan sekitar 59-an Citylink ya. Ini semua tipe pesawat ya. Akan ada mungkin sewa begitu nantinya pada saat Oh enggak. Kalau untuk haji biasa kita cukupi dengan pesawat yang kita miliki. Untuk mudik ini ya, di haji kita tambah pesawat. Oh baik. Nah Pak Irfan, biasanya pada saat arus mudik lebaran seperti tahun ini dan mungkin tahun-tahun sebelumnya begitu, moda transportasi darat, laut dan udara begitu kan biasanya pada saat mengantar mereka bepergian mudik begitu, baliknya ini yang akhirnya menjadi satu yang tricky begitu. Nah ini strategi dari Garuda sendiri bagaimana nih Pak Irfan? Ya, jadi gini, ini penerbangan mudik ini seperti penerbangan haji ya. Jadi berangkatnya penuh, kembali kosong. Nanti kita mesti menjemput menjelang arus balik, berangkatnya kosong, pulangnya penuh. Gitu. Istilah kita single leg ya kalau di dunia penerbangan gitu kan. Nah ini tetapi kita juga dalam waktu yang bersamaan sejak tahun lalu sebenarnya kita sudah melihat sebuah gejala baru di mana bukan cuma mudik orang, tetapi juga berlibur begitu kan ya. Jadi mulai tahun lalu kita sebenarnya sudah memperkenalkan dan tahun ini kita genjot habis-habisan istilah kita yang kita sebut dengan lebaran ke Jakarta. Jadi kita menganjurkan supaya kelompok keluarga ini daripada ramai-ramai ke satu kota, daerah wisata, kota mudiknya, sementara mereka sebenarnya sudah tidak punya keterikatan emosional dengan kota tersebut lagi, gitu, terutama generasi kedua dan generasi ketiga. Kita menyarankan kenapa nggak yang dari kota tersebut ke Jakarta. Jadi untuk mengisi kekosongan penerbangan itu. Nah untuk itu kita tawarkan harga yang sangat murah, diskon hingga 75%. Jadi sebagai patokan aja Mas Pras, dalam kurun waktu mudik nanti, penerbangan ke Jakarta itu diskonnya bisa sampai 75% untuk rute-rute tertentu ya. Sementara penerbangan dari Jakarta itu diskonnya cukup dalam di 75%-an, hampir 75%, itu setelah Lebaran. Jadi setelah Lebaran kita menganjurkan keluar dari Jakarta sebelum Lebaran masuk ke Jakarta. Dibalik lagi begitu ya strateginya ya. Bertangan dengan flow-nya orang-orang mudik gitu. Iya. Wow, ini penerapannya jadi kontraflow begitu Pak. Kalau kita lihat begitu untuk menyikapi. Kontraflow dan so far cukup disambut cukup baik ya oleh banyak teman-teman, khususnya dari daerah-daerah yang selama ini menjadi tujuan mudik gitu kan. Dan kita kan sama-sama tahu Jakarta biasanya kan sepi pada waktu Lebaran. Betul. Menjadi lebih ramai. Kita juga kerjasama dengan banyak hotel, banyak tempat hiburan, dan juga boarding pass kita bisa dipakai sebagai media untuk memperoleh diskon di beberapa tempat. Sudah ada banding begitu, berarti mungkin paket wisata juga akan masuk di sana begitu berarti Pak Irfan. Nah, untuk menyikapi kondisi tadi sudah disampaikan dalam negeri begitu yang dipastikan juga akan cukup padat begitu, nanti rute-rute penerbangannya untuk luar negeri juga akan seperti apa nih Pak Irfan? Kita akan jawab nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Irfan Setiaputra, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Ya, Pak Irfan, nah bicara mengenai rute perjalanan, tadi di domestik juga sudah ada demand yang tinggi sekali, bahkan ada penambahan pesawat juga yang disiagakan, termasuk jumlah tiket yang ditawarkan juga. Nah, rute luar negeri, ini yang belum sempat kita ulas nih. Bagaimana Anda melihatnya begitu? Seberapa tinggi juga sih potensi kenaikannya begitu pada saat libur Lebaran? Ya, kembali lagi karena ini juga selain mudik ini dikaitkan dengan libur masa Lebaran yang cukup panjang. Jadi beberapa keluarga atau beberapa bagian dari masyarakat kita juga kemudian mengambil pilihan untuk melakukan penerbangan ke luar negeri. Jadi memang kita melihat ada peningkatan
Namun demikian ada dua area atau dua destinasi yang memang secara tradisional peningkatannya cukup signifikan selama liburan Lebaran ini, yaitu yang pertama Singapura dan yang kedua Saudi Arabia. Ya memang ini masih banyak teman-teman kita yang coba memanfaatkan umroh di masa-masa akhir Ramadan yang sebenarnya cukup padat di sana ya, dan kemudian berhari raya di Tanah Suci. Jadi ini dua destinasi yang mengalami peningkatan. Destinasi lain sih ada peningkatan ya, Mas Pras ya, khususnya seperti Korea dan Jepang dan Australia. Tetapi yang memang signifikan Singapura dan Tanah Suci. Oke, berikutnya bagaimana dengan harga tiket yang ditawarkan untuk mudik Lebaran? Kemudian bagaimana juga dengan tiket yang perjalanan luar negeri? Apakah juga masing-masing mengalami kenaikan karena di peak season begitu? Ya, kalau luar negeri sih kita oportunis biasa ya, jadi kita market driven ya. Kalau kemudian memang dapat dilihat bahwa kemudian demand-nya membesar, ya ini kan supply demand, teori supply demand biasa. Ya. Tapi kalau domestik kita komit untuk tetap bertahan dalam rentang harga yang disetujui dan diatur oleh pemerintah, dalam hal ini TBA. Jadi kalau memang teman-teman yang ingin melakukan penerbangan dan sempat bertanya apakah akan ada kenaikan, jawaban saya tidak. Dan tahun ini pun kita tidak mengajukan permintaan maupun belum ada instruksi dari Kementerian Perhubungan bahwa kita bisa menggunakan surcharge. Ya, surcharge ini biasanya memang dibolehkan untuk digunakan dalam hal ini peningkatan harga tiket justru di masa-masa seperti kayak Lebaran ini. Kenapa? Karena memang dibutuhkan banyak penerbangan untuk mengantisipasi jalur mudik ini, tetapi kita sama-sama tahu seperti tadi Mas Pras bilang, kembalinya kan kosong. Nah ini untuk memfilter atau menjaga balance daripada penerbangan itu, kita diperkirakan naik. Tapi tahun ini kita tidak mengajukan itu. Dari pemerintah juga ada instruksi dibolehkan. Kita pakai solusi dengan Lebaran ke Jakarta gitu kan. Jadi banyak pihak yang mengatakan bahwa Garuda terbiasa naikin harga tiket, saya jawab tidak gitu kan. Kalaupun kita memerlukan itu, kita tidak akan lakukan tahun ini. Nah itu dia yang mungkin yang paling ingin didengar ini oleh pemirsa IDX Channel begitu Pak Irfan, bahwa Garuda Indonesia tidak akan mengenaikan harga tiketnya selama musim mudik Lebaran tahun ini, karena ada strategi tadi bagaimana Lebaran di Jakarta bisa menjadi pilihan juga nih bagi konsumen penerbangan Garuda Indonesia. Pak Irfan, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Irfan. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Salam sehat juga. Terima kasih. Baik.